Ketika kita membicarakan Palestina, bayangan yang sering muncul adalah satu bangsa yang bersatu memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Di balik narasi perlawanan terhadap pendudukan, tersembunyi konflik internal yang telah lama membelah Palestina menjadi dua kubu. Bukan hanya dua ideologi, tapi dua pemerintahan, dua wilayah, dua strategi perjuangan. Bahkan, dua arah masa depan yang berbeda. Inilah kisah tentang Fatah dan Hamas. Tentang bagaimana satu bangsa bisa saling bertikai. Tentang bagaimana perjuangan bisa berubah menjadi perebutan kekuasaan. Dan tentang bagaimana konflik internal ini tak hanya melemahkan Palestina, tapi juga memberi celah bagi kekuatan asing untuk ikut bermain. Untuk memahami akar dari perpecahan ini, kita harus kembali ke masa sebelum Palestina terbagi. Pada dekade 1950-an, lahirlah sebuah gerakan pembebasan yang kemudian menjadi kekuatan politik dominan, Fatah. Didirikan oleh Yasser Arafat dan kawan-kawannya, Fatah membawa semangat nasionalisme sekuler. Mereka tidak mendasarkan perjuangan pada agama, tapi pada identitas kebangsaan dan hak untuk merdeka. Fatah kemudian menjadi tulang punggung Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang diakui sebagai representasi sah bangsa Palestina di mata dunia. Fatah memilih jalur diplomasi. Mereka membuka negosiasi dengan Israel dan menandatangani Perjanjian Oslo pada 1993, sebuah momen penting yang menandai pengakuan bersama antara kedua pihak. Lewat kesepakatan ini, dibentuklah Otoritas Palestina, pemerintahan transisi yang mengelola wilayah tepi barat dan sebagian Gaza. Namun, tidak semua pihak sepakat dengan jalan ini. Pada tahun 1987, saat rakyat Palestina bangkit dalam Intifada pertama, lahirlah Hamas. Organisasi ini muncul dari rahim Ikhwanul Muslimin dengan semangat Islamis yang kuat. Hamas sejak awal menolak keberadaan Israel dan tidak mengakui Perjanjian Oslo. Bagi mereka, perlawanan bersenjata adalah satu-satunya jalan yang sah. Hamas membangun kekuatan di jalur Gaza. Mereka tidak hanya bergerak dalam perlawanan, tapi juga membangun layanan sosial, sekolah, rumah sakit, distribusi bantuan. Ini membuat mereka cepat populer, terutama di kalangan rakyat miskin yang kecewa pada Fatah, yang dianggap korup dan terlalu kompromistis. Selama bertahun-tahun, Fatah dan Hamas hidup berdampingan dalam ketegangan. Tapi semuanya berubah pada tahun 2006. Untuk pertama kalinya, Hamas ikut serta dalam pemilihan legislatif. Keputusan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk sekutu-sekutu Fatah di barat. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Hamas menang. Dengan 44% suara nasional dan sistem pemilu yang menguntungkan partai mayoritas, Hamas berhasil merebut 74 dari 132 kursi parlemen. Fatah kalah telak. Rakyat Palestina memilih Hamas bukan hanya karena ideologi, tapi karena rasa frustrasi terhadap Fatah yang dinilai gagal membawa perubahan nyata. Namun, kemenangan ini tidak diterima oleh komunitas internasional. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu-sekutunya langsung membekukan bantuan keuangan. Hamas dianggap kelompok teroris dan tidak bisa diterima sebagai pemimpin sah. Di dalam negeri, Fatah juga menolak menyerahkan kendali atas pasukan keamanan dan infrastruktur pemerintahan. Ketegangan meningkat. Pemerintahan persatuan gagal dibentuk. Dan pada Juni 2007, konflik meledak menjadi perang saudara di Gaza. Selama beberapa hari, jalan-jalan Gaza menjadi medan tempur antara sesama warga Palestina. Hasilnya, Hamas menang. Mereka mengusir Fatah dari Gaza dan mengambil alih penuh wilayah tersebut. Sejak saat itu, Palestina terbelah menjadi dua entitas pemerintahan. Hamas berkuasa di jalur Gaza. Fatah dan Otoritas Palestina tetap mengendalikan tepi barat. Kedua wilayah ini terpisah secara fisik, ideologis, dan politik. Palestina tidak lagi punya satu suara. Tidak lagi satu pemerintah, tidak lagi satu strategi. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh pihak luar. Hamas mendapatkan dukungan dari Iran, Qatar, dan Turki. Mereka disebut bagian dari poros perlawanan yang menentang dominasi Amerika dan Israel di kawasan. Iran memberikan bantuan militer dan pelatihan.
Qatar menyalurkan bantuan kemanusiaan dan politik. Di sisi lain, Fatah dan otoritas Palestina didukung oleh blok pro-barat, Amerika Serikat, Uni Eropa, Mesir, Arab Saudi. Semuanya mendukung Abbas dan pemerintahannya. Bantuan miliaran dolar terus mengalir ke tepi barat, meski pemerintahan ini terus diguncang oleh tuduhan korupsi dan stagnasi politik. Israel jelas diuntungkan oleh perpecahan ini. Dengan Palestina yang terpecah, mereka bisa menghindar dari tekanan internasional untuk melakukan negosiasi serius. Mereka cukup berkata, dengan siapa kami harus bicara, Hamas yang tidak mengakui kami, atau Fatah yang tidak punya kontrol atas Gaza. Dan situasi semakin memburuk sejak 7 Oktober 2023. Serangan mendadak Hamas ke wilayah Israel memicu perang besar yang masih berlangsung hingga pertengahan 2025. Israel melancarkan serangan darat ke Gaza dan berhasil merebut sebagian besar wilayah. Infrastruktur hancur, ribuan warga sipil tewas. Gaza menjadi reruntuhan. Pemerintahan Hamas di Gaza kini berada dalam posisi yang sangat lemah. Banyak pemimpinnya tewas atau bersembunyi. Tapi di saat yang sama, otoritas Palestina juga tidak punya kapasitas untuk mengambil alih. Palestina kini berada dalam kekosongan politik yang berbahaya. Lalu di mana posisi Indonesia? Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia selalu menjadi pendukung kuat kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan otoritas Palestina di tepi barat. Tapi bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia justru lebih banyak dikirim ke Gaza yang dikuasai Hamas. Indonesia berusaha netral dan mendukung persatuan nasional Palestina. Tapi itu bukan tugas mudah. Menyalurkan bantuan ke Gaza bisa ditafsirkan sebagai dukungan tidak langsung pada Hamas, sementara mendukung Fatah tanpa kritik bisa dianggap sebagai pembiaran atas korupsi dan kelemahan internal. Di dalam negeri, publik Indonesia juga terbelah. Ada yang mengagumi jalur diplomatik Fatah. Ada pula yang merasa perlawanan Hamas lebih merepresentasikan semangat perjuangan. Narasi heroik tentang perlawanan bersenjata lebih mudah menyebar, terutama di media sosial. Namun pada akhirnya, rakyat Palestina lah yang paling menderita. Mereka yang tinggal di Gaza kini menghadapi krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rumah hancur, pasokan air dan listrik terputus, bantuan kemanusiaan sulit masuk. Sementara di tepi barat, kehidupan berjalan dalam ketidakpastian, dibayangi oleh ekspansi permukiman ilegal dan represi militer. Perjuangan untuk kemerdekaan Palestina bukan hanya soal melawan pendudukan, tapi juga soal melawan perpecahan. Karena selama Palestina terbelah, perjuangan itu tidak akan pernah utuh. Maka pertanyaannya bukan siapa yang menang, Fatah atau Hamas. Pertanyaannya adalah, kapan rakyat Palestina bisa menang atas perpecahan mereka sendiri? Dan pertanyaan untuk kita semua, masihkah kita peduli cukup untuk membantu mereka menjawabnya? Agni Farta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.